Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, masih tetap kita bersilaturahmi di hari ini dengan saya Dr. Yulan Azhari, SOSI SHMH. Jangan lupa tetap like, subscribe yang banyak channel YouTube kami, dan bantu share, karena orang-orang yang membantu share YouTube kami dan like dan subscribe, insya Allah Allah akan berikan ganjaran yang setimpal karena membantu kita untuk menebar kebaikan. Insya Allah Allah akan berikan ganjaran surga yang sangat indah bagi orang-orang yang saling membantu sesama. Hadirin yang berbahagia, pada saat ini memang sangat dipiralkan sekali, itu ada Gus yang konon ceramah dengan penuh kemewahan. Apakah ini benar di dalam kacamata Islam? Ini luar biasa menjadi perhatian publik, ya, karena kita tahu seorang tokoh agama, ya, kita selaku dai penceramah itu harus identik dengan kesederhanaan, dengan materi yang benar-benar menyentuh, sehingga gampang nyampainya ke mad'u. Jadi mad'u itu intinya para audiens atau para pendengar. Tetapi dalam hal ini awak media banyak berkomunikasi dengan saya pribadi, konsultasi, apakah ini benar Pak Ustadz, hal-hal seperti ini atau sistem dakwah seperti ini dibenarkan di dalam ajaran agama Islam. Kita mempedomani dalil yang jelas, khairul umuri awsatuha. Segala sesuatu itu dengan dapat dilakukan dengan sederhana. Jadi seindah-indahnya, semulia-mulianya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, suatu kegiatan itu adalah kegiatan atau suatu peristiwa yang dilakukan dengan sederhana. Khairul umuri awsatuha. Segala sesuatu itu adalah yang terbaik, adalah yang masuk akal atau dengan penuh kesederhanaan. Jadi kalau seorang dai, seorang gus yang naik ke mimbar dengan naik ke atas panggung dihiasi seperti bar, jadi dihiasi dengan begitu, intinya beda ya. Kalau memang saya pun juga aktif di dunia seminar, dan saya juga barokallah, saya itu juga seorang vokalis. Bisa dibuktikan misalnya lagu, kebetulan saya banyak bawa lagu timur yang di album saya itu Percuma Kejujuran, dan original saya, single album perdana saya itu lagu, ya, Percuma Kejujuran, yang liriknya seperti ini, ciptaan Bung Antoni Tutupari. Liriknya seperti ini. Jadi beda ini. Intinya nih, kalau kapasitas kita kita vokalis, nyanyi beda. Ya, kebetulan saya pribadi pun juga seorang vokalis. Yang liriknya, beta su bilang cuma parale, beta pun cinta, beta pun sayang. Mengapa ale semua percaya, kurang apa lagi yang beta kasih parale, menyesal. Siapapun hati yang bisa tahan kalau seringkali disakiti. Percuma saja beta pun kejujuran, ternyata ale bicara sing pernah jujur, siapa jua yang percaya. Berulang kali ale bicara, ilko ale pun suka, ale sing pikir beta pun perasaan selama ini. Berulang kali ale by telepon, chatting dan dia
tapi pura-pura betuli muka, putar balik di belakang. Tapi pura-pura betuli muka, putar balik di belakang. Jadi seperti itu. Jadi ada pada saatnya kita posisi menjadi seorang vokalis. Kebenaran saya pribadi ya udah, saya ngaku memang saya punya single album, punya vokal, punya album, punya single album tadi. Yang album saya ini baru dikeluarkan 2 hari sebelum tahun baru 2025. Jadi masih benar-benar hangat ya. Nah, ini kalau kita kapasitas kita seorang penyanyi, seorang vokalis ya beda. Itu memang kita menghibur orang dengan benar-benar kapasitas bahwa kita sebagai penyanyi. Beda dengan penceramah. Kalau penceramah itu misalnya kalau dipanggil panggung kita seperti bar itu jadi di apa ya, sesuatu yang di luar logika gitu. Kalau kita nyanyi ya, alhamdulillah saya banyak diundang di hotel-hotel berbintang, pernah jadi vokalis Retop Hotel, Peninsula Hotel, Oasis Hotel, Lumiere Hotel di Jakarta Pusat ini dan Jakarta Barat. Itu memang kapasitas saya memang selaku vokalis. Dapat dikatakan kita itu seorang vokalis, kita punya job off air, punya job reguler. Berarti tidak gampang dong seorang suatu hotel berbintang untuk mengundang kita untuk menjadi penyanyi vokalis di sana. Kalau kita nggak qualified banget, kalau kita nggak berkompeten di situ. Yang selanjutnya bahwa seorang vokalis itu harus kursus. Nah ini ya, kita berbicara bahwa apa sih perbedaannya kita dakwah, syiar, dakwah. Semuanya nih dakwah, kita nyanyi pun juga dakwah, kita ceramah pun juga berdakwah. Cuman ada pada tempatnya. Di saat kita menjadi vokalis, kita menjadi penyanyi, menghibur orang, ya memang wajar kalau kita misalnya panggung itu besar, panggungnya bisa memang dengan dunia fantastis ya, dunia pentas itu gitu. Dengan kemewahan, dengan itu nama seni ya. Cuman kalau untuk tausiah jadi kurang pas saja gitu. Karena saya pribadi seorang penyanyi, vokalis. Boleh dicek di Google nama saya Yulian Azhari, di situ tertulis artis musik. Nah, itu yang mengakuin dunia, bukan kita ngaku-ngaku pribadi ya. Jadi memang harus membedakan pada saat kapan saya berdakwah, di mana saya berdakwah, dan kapan saya menjadi seorang vokalis di hotel kah atau di restoran kah atau live di tengah masyarakat. Dan saya pun juga dapat digelar jadwal nyanyi saya di restoran Manado ya. Walaupun saya penceramah, alhamdulillah rezeki saya dapat sebagai vokalis tetap di restoran Manado di Jalan Kelapa Nias, restoran Cingkipala. Karena lagu-lagu saya itu warnanya banyak lagu-lagu Manado dan lagu Ambon. Cincin kawin yang kita lihat, pangana pejari manis, bikin kita hati tak pukul. Itu tanda ngana seorang punya, gitu ya. Ingat dulu ngana mau pergi jauh, satu kata ngana bilang pak kita, tutu jatuh hati, jangan terima lagi cinta orang lain. Kita dengar ngana sobali ulang, kita berharap torang mau baku dapat nintau. Ngana nyanda sendiri suara yang baik kok. Duh. Cincin kawin yang kita lihat, pangana pejari manis, bikin kita hati tak pukul. Itu tanda ngana so ada lain. Itu vibra ya. Dimana kita naruh vibra, di mana falset. Itu tadi, dimana rockernya. Tegas sekali ngana bikin begini, tegas sekali ngana bikin begini. Ngana seancur
kita pe hati ngana yang suruh tututu hati nin tahu itu cuma di bibir. Nah, jadi itu. Nah, kalau memang ya di situ ada rockernya, ada serasnya tadi, ada vibranya. Jadi nggak gampang menjadi seorang penyanyi. Nah, jadi kita harus menempatkan diri ya di saat kalau memang kita mau di dunia dengan panggung kemegahan kemewahan, ya udah jadi penyanyi. Jadi pas ya, masyarakat Indonesia kan heterogen. Ada budaya yang berbeda-beda, agama juga kita diakui di Indonesia ini sangat banyak agama yang alhamdulillah itu semua rahmat ya. Kita ada agama Hindu, ada Buddha, Kristen, Katolik, ada Islam, Konghucu dan seterusnya. Ya, ini. Jadi kita memang indah hidup di Indonesia, itu sangat enak hidup di Indonesia ini karena kita benar-benar dihadapkan dengan berbagai macam budaya, bahasa, ya, kebiasaan, dan sekaligus itu kita dihadapkan dengan berbagai macam-macam agama. Nah, yang penting kita saling mengasihi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kita kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Kita tidak boleh menghina agama orang lain, kita harus bersatu. Nah, ayatnya sudah dijelaskan di surat Ali Imran itu. Jadi kita harus bersatu. Dengan adanya budaya tadi, dengan ada lagu tadi, nyanyi tadi, kita dapat bersatu. Kita dapat bersatu. Banyak sekali konflik-konflik yang ada di Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, dapat diselesaikan dengan nyanyian, dengan dapat diselesaikan ya, berdamai melewat ya, kita dapat berdamai bersatu melalui seni dan budaya. Maka harus bangga jadi orang Indonesia. Kita harus bangga dengan lagu daerah-daerah kita sendiri, seperti yang saya utarakan tadi. Saya Dr. Yulan Azhari, Ustadz Dr. Yulan Azhari SOC SAMH. Ya, di situ Ustadz sejuta talenta, TNI sejuta talenta. Kenapa dikatakan sejuta talenta? Saya vokalis lagu-lagu Ambon Manado. Jarang kan Ustadz yang menguasai lagu-lagu Ambon. Cukup berat kan, dengan nada yang tinggi, falset dan bass dan seterusnya. Dan saya selama lebih kurang 4 tahun saya kursus vokal. Jadi tidak gampang untuk jadi vokalis. Kalau dicek nama saya Yulian Azhari, Dr. Yulian Azhari, di situ muncul artis musik. Cek kalau nggak percaya ya. Cari di Google Dr. Yulian Azhari, yang munculnya artis musik. Tapi dilihat gambar ke bawah-bawahnya, alhamdulillah tausiah saya di Trans TV, Indosiar, iNews TV, Cahaya Hati, di acara Assalamualaikum Salat TV One, dan berbagai macam acara seleb on news, selebrita expose Trans 7, selebrita Trans 7, selebrita on weekend, selebrita pagi, selebrita siang, dan banyak sekali acara-acara yang tentang dunia keartisan itu yang saya mengisi. Bagaimana sih apabila artis dalam keadaan bermasalah, mereka para media entertainer lebih ke dunia entertain ya, semua permasalahan yang ada di kalangan artis itu, para media minta pendapat ke saya. Itu semua bukan kita yang minta, tetapi mereka yang percaya kepada kita. Barakallah. Semoga semua awak media yang selalu sering meliput saya, semoga mereka dibukakan pintu rezeki yang melimpah seluas langit dan bumi. Dan begitu juga rekan-rekan, baik media online, media TV, dan semua media surat kabar dan seterusnya, selalu Allah berikan, Allah limpahkan rezekinya seluas langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu, kita ulangi bahwa kita harus bisa menempatkan diri di saat kita berdakwah, ya kita di mimbar, di panggung yang dengan sesuai dengan syiar dakwah. Jadi tidak boleh kurang pas atau lebih anggapan masyarakat, karena kita ini kan hidup di Indonesia, masih adat ketimuran, beda dengan barat ya. Ya, resiko kita hidup di Indonesia, punya etika dan sopan santun. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita bisa tadi hadir di panggung-panggung besar seperti ya yang saya alami. Saya jadi vokalis di hotel berbintang ya, hotel berbintang 4, berbintang 5 bahkan. Saya menjadi vokalis live di daerah-daerah, di restoran-restoran di sekitar Jabodetabek ini, bahkan go luar pulau. Karena memang seorang vokalis itu, yang dikatakan vokalis itu go, ada job reguler, yang kedua ada single album. Nah, kita punya single album
saya itu adalah lagunya, judulnya Percuma Kejujuran, ciptaan Anthony Benoni Tutufari, Bang Anthony BT. Ini luar biasa, beliau pencipta lagunya Kejujuran Ade Afi yang pernah juara 1 Indonesia. Nah, itu yang menciptakan lagu saya. Jadi memang harus pada tempatnya ya. Kepada semua penceramah, rekan-rekan kita, Gus, ya saudara-saudara kita, Gus A, Gus B, Gus siapapun, itu harus benar-benar tempatkan diri. Kecuali kalau kita memang vokalis penyanyi yang saya ulangi tadi, karena saya profesi juga sebagai penyanyi, bukan hanya lagu religi. Lagu religi kan sudah biasa. Salatu minallah wa alfasalam ala Mustafa Ahmad Syarifil Maqam. Salatu minallah wa alfasalam ala Mustafa Ahmad Syarifil Maqam. Salamun salamun kamiskil khitam alaikum uhaiba banaya kiram. Salamun salamun kamiskil khitam alaikum uhaiba banaya kiram. Wa ma dzikrum unsuna fi dhalam wa nurul lana baina hadzal anam. Nah, itu kalau lagu religi. Itu lagu religi. Nah, beda kan penampilan saya. Ya namanya juga akun saya Ustaz Sejuta Talent gitu ya. Mau apa lagi para pemirsa? Itu lagu tadi kalau dulu kan Salatu minallah. Kalau aku Salatu minallah akan beda. Salamun salamun. Nah, kalau diketik lagu selawat Dr. Yulan Azhari muncul tadi lagu Al-Fasalam dengan versi yang berbeda, karena lagu Al-Fasalam ini kan tidak ada penciptanya ANN, jadi kita bebas nggak kena copyright. Yang satu lagi Sholawat Badar. Nah, Sholawat Badar ini ya sholawat yang dikumandangkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau saat perang Badar dan menang itu di bulan puasa. Yang begini sholatnya, Sholatullah. Nah, kalau aku Sholatullah Salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Gitu. Kalau yang dulu Sholatullah Salamullah beda. Kalau saya Sholatullah Salamullah. Terima kasih buat Aji Angga Widodo ya, Awe Production, produser saya, dan Abah Ukam, ada Bang Jan dan semua ya, Masya Allah, Aji Edet dan Mas Bobby dan semua ya, para produser dan para sutradara saya. Nah kan tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Itu naik di sana ilahi ya, naik di sana kan limillah salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Seperti itu. Itu lagu religi. Iya kan? The best. Insya Allah.
apapun kita lakukan asalkan itu halal. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat aja, menghibur orang juga ibadah, mensupport orang juga ibadah. Sehingga kalau di akun kita itu Ustadz Sejuta Talent, motivator, Ustadz selebriti, memang saya selama ini dari 2016 itu tampil di acara awalnya, yaitu di acara Silet dan acaranya Bang Komeng juga, selebrita News, selebrita pagi, Trans 7, selebrita siang, selebrita weekend, trending banget, TBL ya, trending banget lu. Jadi memang kita berkecimpung di dunia pemberitaan keartisan di acara Seleb Expose Trans 7 sore-sore itu. Jadi alhamdulillah saya senang dapat berbagi ya, sharing, berbagi ilmu kepada rekan-rekan di infotainment untuk bersharing tentang dunia bagaimana sih solusi win-win solution, yaitu kepada win-win solution itu solusi buat rekan-rekan kita, karena mereka ini public figure punya masalah, tetapi saya luruskan, saya netralisir dengan ayat-ayat Al-Quran dan ditinjau dari sudut kacamata agama. Selalu seperti itu kapasitas saya untuk diminta oleh media. Rekan-rekan sekalian, lakukanlah hal positif, lakukan hal positif dan jangan berhenti berkarya selagi itu halal. Kami pun juga melakukan itu. Kenapa dikatakan sejuta talenta? Barakallah, Allah itu menitipkan ke saya ini ya, saya jujur, saya selaku perwira TNI, alhamdulillah di kepala 3 udah usia 30-an saya dapat menyelesaikan S3 hukum di Universitas Hasanuddin Tabeki, saudara-saudaraku yang ada di Makassar. Luar biasa, barakallah, subhanallah. Juga kami aktif di dunia dakwah, di berbagai macam stasiun televisi, karena tanpa media dakwah nggak bisa kita didengar sama orang banyak. Tapi kalau kita di media kan orang mendengarkan dakwah kita bisa menjangkau dimanapun orang berada. Tetapi kalau kita tanpa media juga ya hanya di sekitar itu aja yang mendengarkan kita. Tetapi kalau kita bisa lewat TV, bisa lewat YouTube dan seterusnya media lainnya, itu akan lebih cepat dakwah kita nyampai dan akan lebih banyak lagi pendengarnya, lebih banyak pahalanya, ya kan? Kalau pendengarnya sedikit mungkin pahalanya juga hanya beberapa orang gitu. Jadi bukan kita untuk selalu mania untuk berdakwah di media, tetapi tadi yang mendengarkan itu, kalau kita tanpa media mungkin hanya segelintir orang yang dengarkan kita, pahalanya juga ada segelintir orang dapatnya ya dari Allah. Cuman kalau banyak mendengarkan kita, banyak yang melaksanakan dakwah kita, jutaan yang mendengarkan kita ya jutaan juga pahalanya. Jadi terima kasih media-media TV ku ya, terima kasih semuanya yang pernah membawa saya ke televisi komersil atau media YouTube online dan seterusnya. Terima kasih banyak. Lakukanlah hal yang positif selagi itu kita bisa. Jadi saya ulangi, banyak rekan-rekan sahabat yang bertanya, kok akunnya Ustadz Sejuta Talenta, Dr. Yulan Azhari, Ustadz Sejuta Talenta. Yaitu tadi saya selaku Qori nasional, selaku penceramah, karena seorang Qori belum tentu dia bisa ceramah, penceramah sebaliknya belum tentu dia bisa fasih dalam membaca Al-Quran. Karena saya pribadi pun diterima sebagai perwira TNI melalui karena Qori nasional. Ya itu Allah tuh maha kaya. Selanjutnya saya seorang vokalis. Memang saya kursus menjadi vokalis, menjadi penyanyi itu tidak gampang. Satu huruf saja dikoreksi, sama kayak kita menjadi Qori. Keluar satu huruf pun dikoreksi, artinya sesuai enggak, lafaznya sesuai enggak, makhrajnya keluar sesuai enggak, lagu yang kita bawakan juga begitu, sesuai enggak dengan huruf dan arti makna lagu itu. Jadi per huruf pun dikoreksi saya sama sutradara saya, sama produser saya. Jadi antaranya itu produser nyanyi saya, produser lagu saya Haji Angga Widodo dan Abah Hukam dan seterusnya, dengan Haji Edet dan seterusnya. Selanjutnya
Di samping pengacara, koordinasional, penceramah, saya dosen tetap hukum internasional di berbagai macam kampus ya. Tentunya di Pasca Sarjana Unhan ya, saya dosen tetap di Pasca Sarjana Unhan, dosen hukum internasional di Universitas Islam Jakarta, di Sekolah Tinggi Widya Dharma ya Menteng, banyak. Saya ngajar hukum perdata di sana. Ada di Universitas Pakuan, pernah mengajar Universitas Islam Asyafiya. Banyak yang tempat saya mengajar selama ini. Banyak dia lupa di mana kampus mana aja. Juga jadi narasumber ya. Alhamdulillah jadi moderator. Kalau jadi moderator narasumber kan bisa online atau jadi dosen terbang ya. Kita ngajar di salah satu kampusnya di luar pulau, tapi kita bisa ngajar dari Jakarta, seperti itu rekan-rekan ya. Barakallah, apa lagi ya? Iya, tadi juga saya selaku host MC, apalagi di dunia hiburan. MC hiburan yang pasnya saya pasnya di MC hiburan. Saya tidak menciplak, jadi tapi warna MC saya itu persis kayak Bang Ramzi, Bang Irfan Hakim, cuman nggak persis sama, tapi warnanya begitu. Jadi cukup pecah kalau acara hiburan itu, kalau saya yang bawa, insya Allah ya, insya Allah, karena biasa improv, terbiasa di lapangan, insya Allah acara itu akan sukses. Ya banyak ya, dosen, lawyer. Nah iyalah ya, saya lawyer saya. Lawyer karena saya S1, S2, S3 hukum pidana, linear loh. S1 hukum pidana, S2 hukum pidana, S3 hukum pidana di Universitas Hasanuddin. Ya, S3-nya di Universitas Hasanuddin. Barakallah, senang sekali. Tapi S1 saya 2. S1 dakwah. Ya. Terima kasih UIN Bengkulu, the best. Karena pendakwah ya. Dan selanjutnya barakallah, jadi tadi sebagai motivator hebat, ustadz selebriti, vokalis kondang, penceramah, koordinasional, lawyer, ingat kalau ya lawyer, terus komedian dan MC, host ya, host yang luar biasa. Boleh undang saya untuk menjadi MC hiburan. Yakin pecah insyaallah. Bismillah, atas izin Allah kita selalu pecahkan acara itu dengan meriah kalau kita udah meyakinkan megang suatu acara. Dan selanjutnya apalagi nanti selanjutnya kita kupas habis berbagai macam sejuta talenta yang kita ini kan ya. Tapi ingat, kepada semua kita harus menghargai dunia akademisi. Saya mohon kepada rekan-rekan ya, alangkah bagusnya kita jangan mengabaikan akademisi, profesi seseorang. Kalau nama itu, kita ini kan misalnya kalau dia profesor, tulislah misalnya kan profesor si A, doktor si A, karena ini adalah dakwah. Kalau itu ikut sertakan baik dalam pemanggilan atau pemanggilan secara tertulis, mengundang misalnya jadi dosen atau menjadi narasumber, atau kita syuting liputan ya, dengan terteranya itu nama, gelar akademisi, gelar akademik itu dicantumkan, itu akan berpengaruh dengan dakwah kita menyuarakan ke masyarakat ini, ayo kita sekolah, ayo kita kuliah. Misalnya kan namanya profesor, dokter, bla 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 bla, seperti itu. Itu secara langsung, bukan secara tidak langsung, itu kita mengajak supaya anak negeri ini harus, ayo kita sekolah seperti profesor itu atau seperti dokter itu. Jadi kita orang-orang akademisi ini juga berdakwah. Jadi bukan kita untuk mencari gaya dan seterusnya, tapi lebih banyak ke positifnya, hampir mungkin 90% positif itu adalah supaya untuk merangsang anak negeri supaya mereka juga ikut kuliah, ikut sekolah demi membangun bumi pertiwi ini dengan meningkatkan sumber daya manusia di negeri ini. Maka dari itu para
rekan-rekan kita, rekan-rekan media, atau dimanapun rekan-rekan masyarakat, sahabat kita, jangan lupa ya, narasumber itu siapapun yang kita undang, cantumkanlah gelar akademisi dengan lengkap dan paripurna, supaya nanti masyarakat dan generasi milenial, generasi Gen Z ya, Gen Z, generasi Gen Z dan generasi Alpha itu akan mereka termotivasi untuk kuliah ya. Kalau misalnya dengan kehadiran seorang narasumber atau seorang yang bintang tamu itu mereka mempunyai gelar profesor, doktor, dan seterusnya. Barakallah. Bersama saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi Dr. Yulian Azhari, SOC, SH, MH.